bersama dengan Bu Yanti. Bu Yanti ini dari DPP. Beliau ini secara fisik memang kantornya itu ada di garda depan UGM itu. Jadi kantornya Bu Yanti itu di dekat Gapuro UGM gitu. Jadi mau masuk mau keluar secara fisik maupun secara akademik atau administrasi registrasi itu lewat kantornya Bu Yanti begitu. Nah, setelah lolos dari kantornya Bu Yanti baru sampai ke fakultas-fakultas, diantaranya adalah fakultas kami, Fakultas Ilmu Budaya. Mbak Syifa dan juga Mbak Mas semuanya, izinkan hari ini ya salam hangat dari Yogyakarta dulu, dari Universitas Gadjah Mada. Ketika saya mengatakan hangat, ini betul-betul hangat ya, karena di Jogja ini sudah beberapa hari panas luar biasa, jadi cukup hangat meskipun di dalam di dalam ruangan pakai AC itu juga masih terasa hangatnya di luar. Tadi Mbak Siva mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami ingin memperkenalkan UGM begitu nggih. Tetapi kalau UGM itu apa, kemudian letaknya di mana, saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah pernah main ke Jogja, paling tidak lewat di bundaran dari UGM itu. Ini izinkan kami menayangkan ini adalah PPSMB Pionir Gadjah Mada 2023. Siapa tahu ya nanti salah satu dari Mas dan Mbak yang saat ini bertemu dengan kami berdua itu bisa menjadi salah satu di antara titik-titik ini. Jadi yang titik-titik dilihat di kamera itu ya di layar itu adalah kurang lebih 10.000 mahasiswa baru UGM. Silakan Ibu, silakan. Mbak. Formasi dimulai. Inisiatif Gadjah Mada. Akselerasi peradaban bangsa. Melalui Universitas Gadjah Mada, inisiator muda bersama menempa asa dan menggapai cita. Warisan prakarsa persatuan menjadi garda terdepan dalam memupuk masa depan bangsa. Kolaborasi pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci akselerasi peradaban. Layaknya Mahapati, Gadjah Mada muda kukuh melangkah, song-song pembaruan. Dengan cakrawala pengetahuan, Gadjah Mada muda, ukir peradaban gemilang. Satukan tekad, ciptakan mahakarya di PPSMB Pionir Gadjah Mada. Teman-teman disilakan untuk berdiri dan merendahkan barisan, karena setelah ini akan kita raihkan bersama ditutupnya PPSMB Pionir Gadjah Mada.
Nah, itu tadi adalah gambaran penerimaan mahasiswa baru di 2023. Nah, nanti harapannya 1 tahun ke depan di 2024, salah satu dari 10.000 titik yang tadi muncul adalah teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, di sini kami juga menyampaikan bahwa untuk UGM, ya, kita tahu bahwa banyak sekali pemeringkatan sekarang yang berlaku di perguruan tinggi, baik pemeringkatan secara internasional maupun secara nasional. Untuk UGM sendiri, alhamdulillah di tahun kemarin, ya, tahun ini belum ada pemeringkatan yang baru, itu kita menduduki peringkat pertama untuk universitas terbaik di Indonesia. Sedangkan di tingkat internasional kita memperoleh peringkat 231. Nah, pemeringkatan secara umum, ya, di dunia itu banyak sekali jenisnya. Dan salah satu yang kemarin sangat dibanggakan adalah pemeringkatan untuk indikator no poverty. Jadi dari dulu sampai sekarang itu UGM sangat terkenal sebagai universitas kerakyatan begitu. Bahkan ada yang mengatakan Universitas Deso gitu ya, karena kita sangat pro sekali dengan teman-teman yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung, tetapi secara akademik sebetulnya bagus sekali. Di sini bisa kami buktikan dengan indikator no poverty yang diraih oleh UGM untuk mendapatkan skor yang paling tinggi dan ranking 10 ini di dunia internasional. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu orang tua serta Bapak Ibu guru, jangan khawatir seandainya ada putra-putrinya atau di antara teman-teman sendiri yang mungkin secara ekonomi sedang ada permasalahan atau kurang beruntung, masih ada kesempatan untuk kuliah di UGM. Gitu. Nah, juga kita perlu bersyukur di UGM di 2022 kita memperoleh medali emas yang sangat luar biasa di banyak sekali kategori. Misalnya kerjasama internasional terbaik, kemudian pelaporan kerjasama itu sendiri, kemudian jumlah proposal riset terbanyak. Jadi kami aktif sekali, baik dosen maupun mahasiswa terlibat di berbagai macam penelitian, baik yang diadakan secara nasional maupun internasional. UGM itu juga memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk berlatih kewirausahaan, bahkan kita juga menawarkan mata kuliah kewirausahaan yang bisa diambil tidak hanya mahasiswa yang mengambil ekonomi, tetapi juga semua mahasiswa di UGM. Misalnya dia belajar di kedokteran ataupun belajar di katakanlah misalnya sastra Jawa begitu, tapi tertarik untuk bidang wirausaha, ada kesempatan untuk ikut bergabung di mata kuliah yang berupa teori maupun prakteknya. Kami juga mendapatkan medali emas atau penghargaan emas untuk inovasi pengembangan pariwisata Indonesia. Ada 3 sebetulnya prodi pariwisata di Universitas Gadjah Mada, 1 di Sarjana Terapan, 1 lagi di Fakultas Ilmu Budaya. Bedanya hanya tujuannya. Jadi kalau tujuan akhir untuk pariwisata yang ada di Sarjana Terapan itu nanti lebih siap untuk diterapkan ya. Kalau yang di Fakultas Ilmu Budaya itu lebih ke manajemennya. Kemudian salah satu dari dosen yang kami banggakan di Universitas Gadjah Mada juga berhasil memperoleh predikat Academic Leaders di tahun 2022 untuk bidang seni dan budaya. Ini sangat membanggakan bagi kami. Kalau dosennya berprestasi, mahasiswanya berprestasi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung itu terjamin kualitasnya. Begitu. Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saya keterima di UGM itu fasilitasnya apa saja sih gitu ya? Mungkin jadi pertanyaan. Kalau secara standar untuk perkuliahan, untuk kelas dan sebagainya, insya Allah kami semua hampir di setiap fakultas itu sudah memperoleh akreditasi atau sertifikasi tingkat internasional. Jadi untuk standar ruang, untuk standar fasilitas yang ada di ruang dan sebagainya, itu sudah mencukupi, ya, sudah mendapatkan sertifikasi internasional bahkan. Nah, sedangkan untuk kegiatan di luar, ini kami terus-menerus berbenah untuk memfasilitasi dan juga mengakomodasi berbagai macam kegiatan mahasiswa.
perpustakaan ini bisa dianggap sebagai jantungnya perguruan tinggi ya, karena banyak sekali kegiatan akademik yang berfokus di perpustakaan. Perpustakaan pusat UGM itu tidak hanya tempat Anda membaca, mengerjakan tugas, itu tidak, tapi diskusi ada di situ, pelatihan untuk komputer, pelatihan penggunaan IT, pelatihan untuk membuat atau menyusun daftar pustaka untuk tugas akhir Anda dan seterusnya, itu juga dilakukan di perpustakaan. Ruang-ruang itu ada ruang yang bisa digunakan secara individual, juga ada ruang yang dikhususkan untuk group discussion, tentu saja dengan ruangan yang bisa diatur untuk suaranya supaya tidak mengganggu mahasiswa yang lainnya. UGM itu juga mempunyai prinsip HPU ya, jadi kita menjadi salah satu yang inisiator atau pionir untuk konsep universitas yang mengedepankan kesehatan. Nah, di antara fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa itu adalah GOR Pancasila, berbagai macam jenis olahraga ada di situ, gitu ya. Jadi ada UKM, ada kelompok mahasiswa yang tertarik di bidang olahraga tertentu, kita mempunyai kelompok-kelompoknya, begitu. Nah, nanti tertarik apa? Mau renang, mau berkuda, mau hoki, softball dan sebagainya, kita sudah memiliki organisasi kemahasiswaan untuk itu dan UGM memfasilitasi untuk keperluan mereka, begitu. Sarana transportasi lokal UGM itu juga diperhatikan. Jadi UGM sudah beberapa tahun ke belakang itu menerapkan bahwa mahasiswa tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor untuk keliling kampus atau di sekitar kampus. Jadi ada kantong-kantong parkir di sekeliling kampus dan dari kantong-kantong parkir itu menuju ke fakultas masing-masing, Anda boleh menggunakan sepeda yang ditawarkan. Kemudian ada beberapa bis yang terus berputar begitu ya. Kalau misalnya Anda harus ada movement karena mengambil mata kuliah di fakultas lain misalnya, itu bisa menumpang salah satu dari beberapa bis listrik yang ada di UGM begitu. Sepeda ini memang utamanya adalah untuk transportasi mahasiswa di sekeliling UGM saja, tetapi apabila dibutuhkan, memang tinggalnya jauh dari kampus, agak jauh dari kampus, tidak memiliki alat transportasi sendiri. Nah, dengan ada permohonan khusus nanti dipertimbangkan apakah ini boleh dibawa sampai ke tempat kosnya atau kalau mungkin tinggal di rumah neneknya begitu, itu bisa dipertimbangkan dengan beberapa syarat khusus begitu. Asrama mahasiswa itu juga kita sediakan, jumlahnya cukup banyak, mencukupi ya. Memang yang diutamakan awalnya adalah mahasiswa dengan syarat tertentu, misalnya tidak mampu atau ada yang khusus karena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka bisa tinggal di dalam salah satu dari 6 asrama yang ada. Jaraknya bervariasi, ada yang hanya selangkah saja dari kampus, tapi ada juga yang agak jauh dari kampus. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan menjadi salah satu dari tempat tinggal dari Mas dan Mbak semuanya jika nanti berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Meskipun kita berusaha semuanya untuk sehat ya, tetapi karena satu dan lain hal, mungkin karena cuaca, mungkin karena fisik yang sedang tidak fit begitu, maka UGM itu sudah menyiapkan rumah sakit akademik. Ya, nah di sekitaran UGM sendiri kita mempunyai GMJ itu kalau untuk yang harus segera ditangani begitu ya. Untuk yang ringan-ringan bisa ke GMJ, tetapi apabila membutuhkan rujukan kita juga sudah memiliki rumah sakit akademik. Kita memang tidak ingin nantinya memanfaatkan fasilitas ini, tetapi supaya Bapak Ibu itu tidak khawatir begitu, ada nggak tahu jaminan kesehatannya begitu. Nah, di UGM ini kita memiliki fasilitas yang sudah mumpuni ya, bisa menghandle apabila ada dari mahasiswa maupun sivitas akademika UGM lain yang membutuhkan perawatan begitu. Nah, saat ini ya UGM sedang gencar, mungkin sudah mungkin sekitar 50-65% itu pembangunannya sudah berbentuk begitu ya. Ini akan
dibangun satu pusat kegiatan mahasiswa yang besarnya sangat luar biasa begitu. Nah, nanti teman-teman kalau masuk ke UGM berarti termasuk beruntung karena sudah akan bisa untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang ditawarkan untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran dan juga kemahasiswaan seperti itu. Baik, nah sekarang kalau fasilitasnya itu lalu pilihan program studinya seperti apa? Kita sebetulnya secara keseluruhan itu memiliki 285 program studi. Tapi untuk teman-teman kita fokus pada 22 program studi sarjana terapan dan 71 program sarjana, begitu ya. Jadi banyak ada 93 in total. Jadi mau belajar apa saja, insya Allah di UGM itu menawarkan program studinya, begitu ya. Nah, tinggal mempertimbangkan kemampuan dan juga interest-nya juga, karena memilih program studi itu dikatakan mudah ya mudah, dikatakan susah karena memang harus serius memilihnya begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat secara cepat. Ini sebetulnya informasi ini teman-teman juga bisa peroleh di laman UGM, UGM begitu ya. Tetapi ini kita bisa diskusikan secara singkat dan cepat begitu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih jauhnya bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama itu ada pembagian clustering di dalam UGM. Yang pertama cluster sosio-humaniora, ini bisa diambil teman-teman yang interest dengan ilmu-ilmu yang masuk kategori sosial dan humaniora. Ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya. Angka 3 itu adalah jumlah program studi yang ada di dalam fakultas tersebut, sedangkan angka yang ada di dalam kurung di bawahnya yang berwarna hitam itu adalah daya tampung di setiap tahunnya. Memang ini yang kami pakai itu adalah daya tampung di 2023, tetapi biasanya peningkatan daya tampung per tahunnya itu tidak cukup signifikan. Jadi ya kurang lebihnya akan tetap sama seperti itu. Ada Fakultas Hukum, Filsafat, kalau yang hobinya merenung begitu ya, memikirkan what is going on in the world begitu ya, bisa belajar filsafat. Di situ nanti ada filsafat barat, ada filsafat timur dan seterusnya. Yang suka untuk apa ya, public speaking, pengen suaranya didengar, pengen menjadi representasi dari teman-temannya yang lain, bisa mengembangkan ilmunya di sospol, ilmu sosial dan politik ya. Mereka memiliki 6 program studi dan ini masing-masing program studinya itu bisa menerima atau daya tampungnya adalah 80 seats atau 80 mahasiswa baru. Nah, di ilmu budaya, ini bagi teman-teman yang tertarik masalah bahasa, masalah sejarah, antropologi, arkeologi, dan sebagainya, bisa melirik ini ke Fakultas Ilmu Budaya. Ada 11 program studi yang ditawarkan dengan daya tampung masing-masing seperti yang ada di situ, muncul di situ ya. Kenapa ini berbeda ya? Kalau tadi di sospol itu kok kurang lebihnya sama. Nah, di sini ada banyak sekali faktor yang ikut mempengaruhi daya tampungnya tersebut. Salah satu di antaranya adalah ketersediaan dosen, kemudian perkembangan ilmu, kemudian permintaan pasar, dan yang lain-lainnya. Ada juga Fakultas Psikologi, ini ya, ada satu program studi yang ditawarkan untuk S1 atau program sarjana, cukup banyak yang diterima di psikologi, sekitar 200 sekian gitu ya. Ini untuk klaster sosial humaniora, ini ada juga klaster agroteknologi ya. Suka nanam-nanam mungkin mengembangkan hobinya menanam yang kemudian berkembang ketika pandemi seperti itu. Nah, bisa kemudian dilanjutkan untuk apply atau ingin mendaftar di salah satu dari prodi-prodi di klaster agroteknologi. Kedokteran hewan menerima 200 mahasiswa per tahunnya, kemudian ada peternakan, kehutanan, dan pertanian. Di pertanian sendiri ada banyak sekali program studinya ya, ada 9 program studinya, itu sangat detail begitu, sangat khusus ilmunya. Jadi di sini nanti teman-teman akan menjadi ahli pertanian dengan
subbidang ilmu tertentu yang menjadi keahliannya. Teknologi pertanian juga ditawarkan. Di sini ada 3 ya, masing-masing juga menerima mahasiswa dengan jumlah yang cukup signifikan. Jadi ini memang secara demand untuk pekerjaan, dunia kerja dan seterusnya masih banyak dibutuhkan. Jadi nanti ini bisa menjadi pertimbangan tertentu bagi teman-teman semua. Cluster sains dan kesehatan, ya kalau tadi pembagiannya itu biasanya kita karena fisik UGM itu dibagi atau dipisahkan dengan Jalan Kaliurang begitu ya. Ada cluster sosio humaniora dan semua yang tadi sudah dijelaskan itu ada di sebelah timur gitu Jalan Kaliurang. Nah, ini ada di sebelah barat Jalan Kaliurang. Untuk cluster sains dan kesehatan ini ada di MIPA, ada 8 prodi yang ditawarkan. Teman-teman bisa memilih di antaranya ilmu komputer, geofisika, fisika sendiri, kimia, elektronika, matematika, statistik, dan aktuaria. Aktuaria mungkin dibandingkan dengan prodi yang lainnya, ini relatif baru, bukan baru 1 atau 2 tahun ya, tetapi ini ilmu yang baru dan banyak peminatnya karena diadakan memang banyak permintaan dari dunia kerja seperti itu. Kemudian ada geografi, kemudian biologi, ada 1 prodi saja, tetapi 1 prodi ini menerima 225 mahasiswa. Itu kalau teman-teman tertarik untuk urusan nature seperti itu ya, belajar di biologi. Kedokteran gigi, ya, kedokteran gigi dan hygiene gigi masing-masing ya, itu ada 150 sampai dan juga 50 menerimanya. Kemudian FKK-MK itu ada 3 prodi ditawarkan di situ. Kedokteran ini dulu biasanya kita mengenalnya kedokteran umum begitu ya, menerima 180, sedangkan ilmu keperawatan itu 120 dan gizi kesehatan itu 100. Ini gizi dan kesehatan ini juga favorit sekarang ya, mulai banyak sekali teman-teman yang tertarik untuk masuk di gizi dan kesehatan begitu. Farmasi ya, kalau teman-teman tertarik untuk meracik obat, membuat satu temuan jamu mungkin atau yang lain-lainnya, bisa studi, bisa belajar di farmasi meskipun hanya 1 prodi tapi menerima 240. Untuk klaster teknik ini ada 15 program studi yang ditawarkan, sangat-sangat bervariasi ya, pengen teknik tapi teknik apa dulu. Nah, ini monggo silahkan dipilih dari 15 prodi ini sebetulnya mana yang paling cocok gitu ya. Pengen jadi insinyur atau pengen jadi tukang insinyur kata si Dul begitu ya. Tapi insinyur apa dulu? Apakah teknik mesin mungkin ataukah teknik kimia, teknik nuklir ya, jangan salah meskipun banyak isu tentang global warming dan juga kembali ke nature dan sebagainya. Teknik nuklir ilmunya masih sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan sebagainya. Begitu ya. Monggo ini bisa dipertimbangkan juga. Nah, untuk program studi sarjana terapan, UGM juga punya banyak sekali. Ya. Ini yang dulu biasa disebut dengan diploma 3, diploma 4, begitu. Nah, kita sudah memiliki 1 sekolah vokasi namanya. Kemudian di situ fokusnya adalah untuk sarjana terapan. Harapannya keluar dari S1 di sini langsung bisa menerapkan ilmunya karena yang dipelajari itu lebih banyak praktiknya daripada teorinya dibandingkan dengan yang program sarjana tadi. Sama dengan program sarjana yang ada di fakultas-fakultas tadi, program sarjana terapan yang ada di sekolah vokasi itu juga ada banyak pilihannya, begitu ya. Ada banyak pilihannya. Kita juga membaginya menjadi klaster-klaster yang ada. Jadi misalnya di Saintek tadi, kalau program sarjana kita punya pilihan 15 prodi misalnya, ini untuk sarjana terapan kita memiliki 14 prodi yang bisa teman-teman pilih ya. Kalau dilihat dari nama prodinya, itu sudah sangat spesifik ya, karena diharapkan
begitu teman-teman nanti selesai dari sarjana terapan di bidang rekayasa mesin misalnya, itu betul-betul skill untuk rekayasa mesinnya itu sudah siap untuk dipakai. Dan di UGM sudah memiliki lab untuk hampir semua program studi sarjana terapan yang ditawarkan dari sekolah vokasi UGM. Jadi betul-betul pembelajaran dan praktik untuk skill yang diajarkan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kerjasama yang dibangun oleh UGM dengan dunia industri. Nah, ini kalau kita melihat ketika kita harus mengikuti akreditasi misalnya atau asesmen secara internal UGM, kita melihat bahwa lama tunggu lulusan dari sarjana, terutama sekali sarjana terapan, itu bisa dikatakan 0. Jadi kadang-kadang belum lulus itu sudah inden begitu. Jadi ada industri yang sudah pesan, kami membutuhkan lulusan sastra Inggris misalnya berapa orang, untuk pariwisata sekian, untuk teknologi rekayasa elektro sekian begitu. Jadi bisa dikatakan itu 0 masa tunggunya begitu, karena banyak yang belum selesai itu sudah dipesan begitu ya. Oke, untuk Soshum ada 8 prodi yang ditawarkan di sini. Ada perbankan, kemudian kalau yang suka bahasa ya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan yang lain-lainnya. Sekarang teman-teman dari sekolah vokasi juga sedang mengupayakan bahasa Korea dan juga bahasa Mandarin. Hanya masih dalam proses di senat akademik begitu ya. Nah, ini adalah tempat teman-teman untuk belajar bidang Soshum secara praktisnya begitu. Jadi praktiknya jauh lebih besar daripada teorinya. Diharapkan sudah selesai dari bahasa Inggris misalnya, itu bisa langsung memanfaatkan sebagai sebagai ilmu yang diterapkan, entah itu di bidang surat menyurat atau mungkin public speaking dan yang lain-lain. Nah, untuk 93 program studi yang bisa Mbak dan Mas pilih itu, kira-kira jalur seleksi masuk ke UGM itu apa saja? Jangan khawatir, ada banyak sekali. UGM itu juga mengikuti jalur masuk nasional seperti perguruan tinggi yang lain, tetapi selain jalur nasional, kita juga memiliki jalur mandiri. Ya, cukup banyak yang diterima melalui jalur mandiri. Kita menerima 40% dari total mahasiswa yang kami terima. Jadi misalnya ada 80 atau ada 100 mahasiswa yang akan diterima di MIPA yang matematika misalnya. Nah, 40-nya itu diambilkan dari UM-nya, dari jalur mandirinya, kemudian 30-nya dari SNBP dan 30 yang lainnya dari SNBT begitu. Nah, kenapa jauh lebih banyak yang mandiri? Karena ini UGM sudah PTNBH, jadi ada ada peraturan pemerintah yang membolehkan atau mengizinkan, yang memungkinkan PTNBH itu untuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri sebanyak 40% dari total mahasiswa secara keseluruhan. Oke. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan. Kita bisa melalui jalur nasional seperti PT yang lain, SNBP dan juga SNBT ya. Kemudian kita juga punya jalur mandiri. Nah, jalur mandirinya kita bagi 2 juga, melalui jalur prestasi, ini seperti SNBP-nya, tetapi khusus untuk UGM begitu, dan juga jalur CBT atau melalui tes itu sendiri ya. Nah, untuk jalur prestasi ini ada banyak sekali kemungkinannya ya, sekitar 8 jalur masuknya begitu. Jadi ada kesempatan yang banyak yang bisa dicoba oleh teman-teman untuk masuk UGM baik melalui jalur nasional maupun jalur mandiri. Sekarang kita coba lihat ya satu persatu mungkin. Nah, sebelum ini ada ada pesan sponsor. Nah, mungkin sejak dari tadi pagi ini juga sudah disampaikan harapan kami
ada transformasi seleksi masuk PT-nya. Di UGM karena merupakan bagian dari perguruan tinggi nasional itu juga mengikuti perubahan tersebut begitu ya. Jadi apa namanya ada seleksi nasional tadi, 2 cara itu, kemudian ada seleksi secara mandiri itu tadi ya. Kita mengikuti peraturan pemerintah. Ada enggak Bu yang jalur masuk enggak lewat 3 ini atau kategori lain itu kok ada ya suara-suara dari entah itu bimbingan belajar atau apa. Jangan percaya gitu ya. Hanya 3 ini dan 3 itu pun masing-masing sudah punya cabang-cabangnya banyak banget, itu sudah cukup membuka peluang yang sangat besar bagi teman-teman untuk belajar di UGM gitu ya. Jadi tidak ada jalur selain 3 ini begitu. Kemudian ini persyaratan yang saya pikir sekolah pasti juga sudah menyampaikan kepada calon-calon wisudawannya, calon-calon lulusannya, apa toh syarat-syaratnya jika ingin mendaftar ke perguruan tinggi termasuk ke UGM melalui jalur SNBP misalnya. Persyaratannya ada semua di situ. Ya nanti ini boleh ya Bu Yanti kalau ini nanti sekolah meminta gitu kira-kira diizinkan ya. Jadi tidak kita diskusikan satu-satu karena ini informasi secara umum sebetulnya Bapak Ibu juga bisa akses di laman UGM juga bisa dan mungkin dari Dikti sendiri juga ada ada web sendiri yang bisa untuk melihat informasi tersebut gitu. Ini pemilihan program studi yang ingin kami garis bawahi pada teman-teman begitu. Ini tentang pemilihan program studi ya. Tadi saya katakan kalau orang Jogja bilangnya itu gampang-gampang angel mau menentukan pilihan prodi yang mana begitu ya. Yang pertama itu memang harus melihat ke diri sendiri begitu. Harus melihat ke diri sendiri sebetulnya saya itu interestnya itu apa sih, passion saya itu ada di mana begitu. Nah ini coba ikuti kalau passion saya itu suka mendengarkan, memfasilitasi teman yang pengen curhat, bisa mendengarkan dengan baik, bisa memberi nasihat atau bisa at least mengarahkan, oh kalau kamu punya masalah seperti itu, bertemulah dengan ini, bicaralah dengan ini. Kayaknya saya cocok deh di psikologi itu misalnya ya. Atau kalau mungkin itu tadi Anda kurang suka untuk ngobrol dengan orang lain, pengennya fokus kerja sendiri menciptakan sesuatu, ya mungkin di teknik untuk rekayasa tadi akan sangat bagus untuk Anda. Jadi harus ada passion-nya dulu di situ. Kenapa kalau in progress ketika pembelajaran itu berlangsung ternyata tidak ada passion-nya di situ, nanti Anda tidak happy menjalaninya. Nah, ini seringkali menjadi hambatan untuk kesuksesan studi begitu. Nah, kalau passion-nya sudah ketemu, baru kemudian diperhatikan, oh passion saya di sini, saya mau program studi yang ini, itu, dan ini. Misalnya katakanlah ada 3 pilihan gitu ya, A, B, C begitu. Nah, sekarang teman-teman menentukannya harus dengan strategi tertentu gitu ya. Harus perhatikan mana toh prodi yang ini ada di peringkat yang lebih tingginya ada di mana. Itu yang dipilih duluan, baru kemudian pilihan prodi yang berikutnya. Jadi jangan sampai salah mencantumkan prioritasnya karena kalau salah mencantumkan prioritasnya, yang pertama sudah tidak gitu, apalagi yang kedua misalnya seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Nanti Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu di rumah bisa bareng-bareng bersama dengan putra-putrinya untuk mempertimbangkan urutan pemilihan program studi itu. Jadwal SNBP itu sudah ada ya, di sini sudah lengkap. Jadi mulai sosialisasi itu Desember, sebentar lagi ya. Desember itu kayaknya masih 2 bulan itu nanti nggak kerasa. Teman-teman main kemana dan tahu-tahu sudah Desember, sudah Januari. Jadi kalau ditanya harus persiapan mulai kapan ya Bu? Ya, mulai dari sekarang. Nah ini Bapak Ibu dari sekolah sudah membantu teman-teman untuk menyiapkan diri untuk penerimaan mahasiswa baru tahun depan begitu. Ini sangat kesempatan yang sangat luar biasa. Saya pikir perlu diapresiasi nih usaha dari
sekolah dan seterusnya. Kemudian UTBK untuk SNBT ini masih yang muncul adalah masih 2023, tapi kurang lebihnya sama ya Bu Yanti. Nanti kalau ada informasi yang 2024 bisa disosialisasikan. Nah, hanya catatan begini, teman-teman ya, yang untuk UTBK kan misalnya teman-teman tadi sudah mendaftar melalui yang jalur prestasi. Jangan nunggu deh sampai pengumumannya itu muncul gitu. Begitu ada pendaftaran untuk UTBK, daftar saja lebih dulu gitu ya. Misalnya belum ada pengumuman atau belum pasti dan seterusnya, langsung saja mendaftar. Karena kalau di akhir-akhir nanti khawatirnya sangat crowded begitu ya sistemnya, malah akan menjadi penghalang tersendiri begitu ya. Jadi monggo ini nanti bisa di update untuk tanggal-tanggal dan seterusnya, tetapi kalau kebijakan rules and regulation-nya itu kurang lebih dari tahun ke tahun tetap sama seperti itu ya. Nah, ini yang nomor 4, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Merdeka bertanggung jawab. Artinya itu tadi, boleh milih yang manapun yang disukai. Kalau di UGM salah satu atau salah dua dari 93 itu boleh dipilih. Tetapi itu tadi harus bertanggung jawab. Artinya betul-betul itu yang diinginkan. Kenapa? Kalau nanti hanya sekedar memilih aja terus nggak jadi gitu. Itu bayangkan yang pengen masuk ke situ itu banyak begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian dilewati kesempatan emasnya tersebut, kemudian meninggalkan pilihan. Jadi merdeka, tapi juga tetap bertanggung jawab, ada passion di situ, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk pemilihan urutan program studinya. Materi UTBK sepertinya yang 2024 juga tidak akan berbeda dari yang tahun lalu begitu ya. Jadi ada tes potensi skolastik begitu, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, dan juga penalaran matematika. Ini standar ya untuk tes potensi akademik ini semacam ini gitu ya. Jadi tahun ke tahun kurang lebih bidang ilmunya yang di UTBK itu sama seperti ini, hanya tentu saja soalnya nggak mungkin sama nih karena mereka memiliki tim yang sangat luar biasa setiap saat membuat soal baru dan seterusnya. Kemudian ini yang ditawarkan ya, apabila Anda ingin masuk ke perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Indonesia dari manapun, itu juga punya kesempatan untuk peserta juga melamar beasiswa KIP gitu ya untuk kuliah. Nah, di situ ada rules and regulation-nya sendiri, sudah ada link website-nya yang bisa ditengok nanti sarannya apa. Apakah memungkinkan Bu kuliah di UGM dengan menggunakan KIP? Sangat-sangat memungkinkan. Kalau di total di 2023 itu kita lebih dari 30% mahasiswa, bayangkan 30% ya dari sekitar 10.000 itu mereka mendapatkan beasiswa begitu. Ya, jadi jangan khawatir untuk masalah pembiayaan, ada banyak alternatif yang bisa diperoleh. Kalau misalnya ongoing mungkin tidak, artinya sekarang tidak mengajukan KIP misalnya, tapi ternyata nanti ingin mengupayakan, itu juga banyak ditawarkan ya. Jadi kalau Mas dan Mbak sudah ada di UGM misalnya, itu kita ada Ditmawa itu dan juga DPP di kantornya Bu Yanti itu secara reguler itu terus mengupdate informasi-informasi beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa UGM. Misalnya ada yang khusus untuk tahun pertama atau ada khusus beasiswa untuk membantu penyelesaian tugas akhir, misalnya ada banyak sekali penawaran seperti itu dari mitra dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi untuk pembiayaan ada banyak alternatifnya begitu. Nah, sekarang kita lihat juga coba satu yang melalui mandiri tadi melalui penelusuran bibit unggul ya. Ini seperti jalur yang prestasi tadi untuk yang skema nasional. Nah, ini skema mandiri UGM tetapi yang penelusuran bibit unggul.
Ada kurang lebih 8 ya entry-nya yang bisa dicoba oleh teman-teman. Ada penelusuran bibit unggul tidak mampu, nanti ada persyaratannya sendiri. Kemudian ada khusus untuk teman-teman dari SMK, ada yang bibit unggul berprestasi ya. Kemudian berprestasinya ini macam-macam ya, berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan juga olahraga begitu. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa diperoleh begitu. Kemudian ada dari teman-teman 3T. Nah, 3T ini sangat khusus ya. Mungkin secara geografis ada berada di daerah yang terluar di Indonesia misalnya. Ini diberi kesempatan juga untuk bisa bersama-sama teman dari seluruh Indonesia belajar di UGM seperti itu. Kemudian melalui kemitraan itu juga memungkinkan. Jadi UGM tadi seperti yang kami sampaikan memiliki mitra baik dalam maupun luar negeri yang sangat luar biasa jumlahnya. Nah, penelusuran bibit unggul itu juga bisa melalui kemitraan. Syaratnya ada tersendiri ya. Nanti kita lihat masing-masing. Paling tidak bukan kemitraan yang baru diinisiasi begitu ya. Jadi ada putra-putrinya yang pengen masuk ke UGM terus yuk bikin kemitraan, itu bukan, tapi kemitraan yang memang sudah berjalan, sudah ada MOU atau MOE begitu, kegiatannya sudah rutin dilakukan. Nah, itu bisa masuk putra-putrinya melalui jalur kemitraan itu. Kemudian penelusuran bibit unggul ya, laboratorium Tridharma. Tridharma itu kegiatan dosen ya, jadi pembelajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Jadi kadang-kadang ketika kita bermitra dengan daerah tertentu atau menjadi laboratorium dari prodi-prodi tertentu, misalnya antropologi, kita memiliki laboratorium masyarakat di daerah tertentu yang perkebunan teh dan seterusnya. Kalau kami bekerja di situ sudah sekitar 5 tahunan, kemudian melihat ada bibit unggul dari daerah tersebut, itu bisa dibantu untuk masuk ke UGM melalui jalur ini. Kemudian tugas belajar sekolah vokasi itu khusus ya, kalau tugas belajar itu untuk sarjana dan sarjana terapan itu ada di sekolah vokasi atau untuk sarjana terapan itu saja. Itu. Ini 8 jalurnya. Nah, sekarang ini masing-masingnya. Untuk yang 8 jalur dari jalur prestasi tadi, pola seleksinya seperti apa? Ya, yang kita butuhkan adalah nilai raport dan juga sertifikat kejuaraan. Buktikan prestasinya itu apa, begitu. Nah, yang diterima sampai saat ini adalah yang minimal di tingkat nasional. Betul ya Bu Yanti ya? Di tingkat nasional ada juara 1, 2, atau 3 begitu. Kemudian kalau itu keolahragaan misalnya PBU olahraga dan seni gitu, itu kita melihat cabang olahraga dan seni yang memang sudah ada di UGM atau wadahi begitu di dalam kegiatan mahasiswa gitu ya, yang harus ada di situ. Karena kalau teman-teman masuk melalui jalur olahraga dan seni, itu harapannya setelah masuk UGM itu terus tetap menjalankan olahraga dan seninya tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan oh ini punya sertifikat kejuaraan apa terus nanti habis masuk UGM terus nggak dikembangkan lagi, itu tidak kita inginkan. Jadi misalnya baru saja kemarin sore ada anak sastra Inggris ya yang masuk melalui PBU olahraga, dia juara nasional pencak silat begitu. Nah, kemarin ke sini, Bu, saya sekarang sudah mengembangkan tidak hanya pencak silat, sudah mulai Muay Thai, minta doa restu berangkat ke Bali begitu untuk kejuaraan internasional Muay Thai seperti itu. Nah, itu kita dukung ya. Butuh apa? Butuh biaya ke sana, butuh pembimbing seperti itu. Nah, itu UGM membantu untuk itu ya. Jadi tidak hanya sekedar punya sertifikatnya saja, tapi ada konsistensi bahwa nantinya sesudah di UGM juga tetap mengembangkan olahraga dan seni itu gitu ya. Kemudian sama seperti teman-teman yang lain yang masuk melalui jalur nasional, ini juga bisa memilih 2 program studi tersebut ya. Nah, syaratnya juga sama, kalau milih 2 program studi itu harus seperti apa, nanti ada ketentuannya.
Nah, syarat prestasi akademiknya yang pertama, meskipun punya prestasi di bidang olahraga dan seni, itu akademiknya juga kita lihat ya. Nilai semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai 5 itu ada minimal ini ya, KKM-nya. Kemudian termasuk 25% terbaik di kelasnya pada semester 1 sampai 5. Ya, 25% naik turun sedikit gitu ya. Misalnya kemarin 5%, sekarang 6%-nya, besoknya 10% balik lagi ke 2%-nya, gitu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi yang kita lihat adalah konsistensi dari prestasi akademiknya juga. Nah, selain penelusuran bibit unggul untuk UM UGM, juga ada yang berdasarkan tes ya, seperti yang dari nasional itu ada prestasi dan juga berdasarkan tes. Nah, di UM juga ada yang tadi penelusuran bibit unggul, yang ini berdasarkan tesnya. Tesnya itu computer based, jadi nanti teman-teman harus berada di tempat-tempat diselenggarakannya tes ya. Sekarang ada pusat-pusat tes yang tidak hanya di Jogja saja, tetapi ada beberapa wilayah tertentu yang juga menyelenggarakan computer based test ini untuk masuk melalui jalur UM UGM. Nah, untuk ujian tulisnya utul atau untuk CPT-nya itu apa saja yang bisa masuk kategori situ ya, sama pembagiannya, ada Saintex, ada Soshum, dan memungkinkan juga apabila ingin mencoba kedua-duanya. Mencoba kedua-duanya artinya ikut kelompok ujian yang campuran, dan nanti pilihannya boleh memilih dari kelompok Saintek 1, dari Soshum 1 misalnya seperti itu. Atau kalau yang tidak ingin yang dari sains misalnya tidak ingin memilih yang Soshum, ya sudah cukup memilih yang Saintek saja begitu. Ini materi ujiannya untuk CPT ya, di 2024 masih sama, belum ada perubahan ya. Masing-masingnya detailnya seperti ini, nanti bisa dicermati. Yang jelas kalau yang campuran berarti untuk TKA-nya itu gabungan antara TKA dari Soshum dan juga TKA Saintek. Nah, ini yang mau ikut ujian kelompok campuran harus betul-betul dalam kondisi yang prima ya, meskipun ada istirahatnya tapi tesnya lumayan lama. Nah, ini untuk pemilihan program studi secara nasional sama ya ketentuannya. Kalau teman-teman itu sudah mantap milihnya cuma satu, kalau enggak itu enggak usah saja gitu misalnya. Nah, ini boleh memilih satu saja, dan satu itu boleh milih di mana saja, di UGM mau yang fakultas yang sarjana atau sarjana terapan, begitu tidak masalah begitu ya, milih yang mana saja terserah. Tapi maksimal ada 2 prodi. Jadi ketika memilih 2 prodi itu dapat memilih yang sarjana S1 semuanya, misalnya pilihan pertama ada di psikologi, pilihan kedua ada di sospol misalnya, atau pilihan pertama ada di ada di matematika misalnya. Kalau Anda milih yang campuran misalnya, pilihan keduanya ada salah satu di prodi Soshum, itu juga diizinkan begitu ya. Demikian juga berlaku untuk pemilihan sarjana terapan. Oke. Ini untuk biaya pendaftarannya kita buka ya, jadi tidak ada biaya tambahan untuk pendaftaran ini itu, kecuali untuk kepentingan pribadi ya. Kalau misalnya ikut yang di Makassar misalnya, nah itu tidak biaya ke Makassarnya tidak di cover dari sini gitu ya. Ini untuk biaya pendaftaran ujiannya saja ya, sudah ada harga tertentu yang established, yang dipublish secara umum, jadi semua tahu, tidak ada tambahan yang lain-lainnya begitu. Nah, nanti bisa dilihat teman-teman dari Jakarta bisa ikut yang di Jakarta saja. Oke, selain itu, ini langsung terbang nih. Oke, selain dari sarjana dan sarjana terapan, kita juga memiliki penawaran bagi teman-teman yang bahasa Inggrisnya bagus banget gitu ya, yang ingin mendapatkan exposure internasional jauh lebih banyak dari teman-teman yang reguler. Itu di UGM juga memiliki International Undergraduate Program, itu ada 10 fakultas yang menawarkan.
Nah, ini bedanya dengan yang reguler tadi adalah international exposure-nya lebih banyak dan juga ada jaminan atau ada kemungkinan untuk double degree ya. Jadi mengambil di UGM dan juga karena sudah ada mitranya di luar negeri, di UGM 2 tahun, di sana 2 tahun, atau di UGM 3 tahun, di sana 1 tahun, dan mendapatkan dua diploma atau dua ijazah begitu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman bertanya kok nggak semuanya ya Bu, memang belum semuanya menawarkan IUP ini, tapi yang jelas di semua fakultas yang favorit itu sudah ada jalur masuk melalui IUP-nya. Ada kedokteran, psikologi, farmasi, biologi, kemudian di ekonomi juga 3 prodinya sudah menawarkan IUP. Fakultas Hukum juga sudah, MIPA juga sudah ada, ilmu komputer, kimia, elektronika, dan yang lain-lainnya. Kemudian, apakah beda ujiannya untuk IUP begitu? Beda, karena ada ujiannya sendiri. Bu Yanti ini kok ada gangguan nih. Bu Yanti bisa membantu share-nya? Mohon maaf, saya stop share. Iya. Terima kasih. Mohon maaf ini saya, ini dari saya ya. Iya, masih di Bu Ningrum. Nanti yang IUP-nya kok nggak muncul nih. Nanti saja nih. Iya. Oke, jadi saya resume sekali lagi. Jadi dari UGM-nya, jadi dari UGM pertama ada jalur nasional, ada jalur mandiri. Di jalur nasional ada 2 itu, kemudian di jalur mandiri pun ada 2, melalui prestasi, melalui UGM. Nah, selain itu kita juga bisa menawarkan Mas dan Mbak itu mencoba untuk melalui jalur International Undergraduate Program yang ujiannya nanti tersendiri. Nah, di sini kita ingin memberikan informasi mengenai selektivitas program sarjana untuk semua jalur, baik IUP maupun yang non-IUP, begitu kira-kira ya. Ini nanti informasi monggo bisa dijadikan pertimbangan untuk mencoba mempertimbangkan. Kalau saya di kelas itu kira-kira peringkatnya sekian dari sekian siswa, itu kalau saya masuk ke teknologi informasi dengan perbandingan yang 1/60 itu kira-kira bisa atau tidak ya. Semuanya itu kan rezeki ya. Kadang-kadang kita tidak menyangka gitu, oh nanti saya bisa masuk situ. Tetapi alangkah baiknya kalau hal ini juga menjadi pertimbangan begitu ya. Jadi tidak betul-betul oh saya mengandalkan ini, kalau rezeki saya masuk, kalau enggak ya sudah. Nah, itu memperkecil kemungkinan. Nah, kalau ini jadi pertimbangan, nanti insya Allah bisa mendapatkan prodi yang sesuai dengan yang diharapkan begitu. Nah, ini satu titik 29 itu maksudnya setiap satu dari teman yang ingin masuk ke arsitektur misalnya itu harus memperebutkan seat itu mengalahkan 29 teman-teman yang lain gitu ya. Jadi selektivitasnya ini perlu dipertimbangkan juga dengan mengukur kemampuan atau prestasi teman-teman selama ini di kelasnya masing-masing mungkin atau di sekolahnya masing-masing seperti itu. Oke. Ini ya untuk sarjana, selektivitas diploma 4, sarjana terapan, semua informasinya ada. Nah, ini mungkin yang ada asteriknya, kenapa kok ada perbedaan begitu ya di tahun 2021, 2022 itu sudah kami beri catatan di situ. Kalau di 2021 kok jadi jadi berbeda gitu perbandingannya dengan yang ketika di 2022. Karena di 2021 itu masih kondisi pandemi begitu, CBT-nya itu sangat terbatas karena waktu itu ya. Nah, mungkin yang mulai 2022 itu sudah agak berbeda lagi. Oke. Oke. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya, ini untuk akses informasi berikutnya. Mohon ini dicatat ya, kita akan merespon baik melalui Twitter, Facebook, maupun dari email juga ada, telepon, kami ada layanan.
lebih baik ditanyakan secara langsung ke pihak UGM begitu ya, tidak tidak mengambil atau nanti dibingungkan oleh berseliwernya informasi dari berbagai pihak yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Insya Allah kita akan merespons dengan cepat dan tepat begitu. Itu dulu mungkin untuk sementara, nanti Bu Yanti juga bisa menambahkan atau di dalam diskusi juga mungkin bisa kita sambung. Saya izin stop share nih Mbak Siva. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ningrum. Dari Ibu Yanti, apakah ada tambahan informasi? Saya izin sebentar menjelaskan terkait IUP-nya sedikit paparan untuk dari saya lebih ke IUP-nya Bu Ningrum, mohon Bu izin. Yanti. Saya mohon dikasih akses untuk share screen. Sudah kelihatan ya? Ya. Tadi kok ini bagian ini hilang dari saya. Iya, ini maka saya jadi sedikit saya menyampaikan tadi Bu Ningrum sudah menyampaikan tentang IUP. Jadi kegiatan IUP itu yang membedakan adalah mahasiswa bisa melaksanakan international exposure, beda dengan yang reguler tadi. Nah, kegiatan-kegiatan international exposure itu salah satunya bisa student exchange, bisa mengikuti conference di luar negeri, ataupun juga mengambil double degree. Memang untuk UGM saat ini belum semua prodi yang tadi disampaikan Bu Ningrum itu bisa dengan double degree gitu ya. Baru ekonomi yang memiliki program itu dan itu pilihan. Tidak diwajibkan kepada semua mahasiswa, bagi mahasiswa yang memenuhi syarat saja yang bisa mengambil double degree. Nah, tadi sudah disampaikan fakultas-fakultas dan prodinya. Saya lanjut ke sini aja. Skema untuk penerimaan kita mensyaratkan peserta memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL-nya itu di atas 500. Kalau di Fakultas Ekonomika dan Bisnis lebih tinggi karena mereka ada program double degree, jadi lebih dari 525. Yang lainnya rata-rata di atas 500. Kemudian mereka nanti juga harus mengerjakan tahapannya harus mengerjakan tes tertulis dulu, ada kemampuan bahasa Inggris dan GMST. Lanjut kalau nanti memenuhi syarat baru akan dipanggil untuk tahap kedua, ada yang menyelenggarakan dengan interview, wawancara, ada yang leaderless group discussion, ada yang tes lagi seperti di kedokteran ada tes tes MMPI dan SJT. Nah, ini rencana penerimaan kami untuk yang IUP untuk gelombang 1 di Januari Februari, kemudian nanti gelombang 2-nya Maret April dan gelombang 3-nya mungkin sekitar Juni dan sampai Juli. Karena nanti di Agustus kita penerimaan mahasiswa baru. Jadi kegiatan PPSMB tadi dilakukan di awal bulan Agustus. Tingkat selektivitas tadi sudah disampaikan Bu Ningrum. Ini website-website untuk program-program internasional kami. Nanti adik-adik, Bapak Ibu bisa melihat di laman kami di UGM juga sudah kami tampilkan informasi prodi laman atau website yang berkenaan dengan IUP. Nah, ini contoh-contoh kegiatan international exposure kita laksanakan di beberapa negara. Ini partner university kita untuk prodi geografi lingkungan. Kemudian di sini untuk yang ilmu politik dan sosial ini di ISIPOL ini juga dari berbagai negara. Kemudian ini dari ekonomika dan bisnis. Bisa ambil double degree di mana saja, ini mitra kita. Ini yang dari teknik. Ya, teknik ini adalah baru tahun ini menyelenggarakan IUP dan skema IUP-nya teknik berbeda dengan yang lainnya. Teknik ini tidak mengadakan tes. Jadi Bapak Ibu adik-adik, bedanya di teknik kami untuk IUP hanya menyertakan kemampuan bahasa Inggris dan
kemampuan bahasa Inggris yang disyaratkan dan raport prestasi yang lain. Dari situ nanti akan dinilai dari tim UGM eligible atau tidak. Gitu ya. Kemudian ini biaya UKT-nya untuk IUP berbeda dengan yang reguler. Untuk IUP kita hanya satu angka. Untuk IUP ini tidak ada yang bersubsidi. Kalau yang reguler nanti ada UKT bersubsidi, begitu ya, Kuning Room. Jadi yang tidak mampu 100% ya akan ada subsidi 75%, 50%. Tetapi untuk IUP ini tidak. Nah ini kalau untuk ekonomika dan bisnis, biaya UKT-nya 30 juta, 35 juta. Di teknik juga 30 juta. MIPA ini variatif, ada 20 dan 23 juta. Kemudian biologi 28 juta, peternakan 20, farmasi 30 juta, geografi 25, di Fakultas Hukum 30, kedokteran ini yang paling tinggi 45 juta. Kemudian di psikologi 30, di HI juga hubungan internasional juga 30. Nah, ini alur seleksinya. Jadi untuk kedokteran nanti ada tes ASEP GMST. Apabila lolos di sini akan dipanggil untuk tes interview, tes MMPI. Ini tes untuk melihat ke konsistensi, ya, konsistensi calon dokter itu harus konsisten menjadi dokter nanti. Kemudian SJT itu situational judgment test untuk mengukur apakah dia pada saat gawat darurat itu bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat menghadapi pasien. Itu diperlukan untuk yang kedokteran. Kemudian di ekonomika dan bisnis tadi ada ASEP dan GMST, ada leaderless group discussion dan interview. Kemudian di Fakultas Hukum ada menulis essay, ada writing, kemudian ada group discussion dan interview. Di Fakultas MIPA, IUP-nya MIPA, farmasi, biologi, geografi, dan peternakan hanya ditambah dengan interview. Psikologi ada essay dan interview. Kemudian di teknik ini nanti hanya desk evaluation itu nanti lihat dari nilai raport, kemudian sertifikat yang diunggah, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, dan sertifikat prestasi akademik non-akademik, baru nanti di interview. Nah, hasilnya nanti diterima atau tidak. Ini yang ada yang baru di teknik. Nanti untuk yang gelombang 1 itu menggunakan nilai raport dan SAT dan ETS gitu ya. Nah, itu 40% dari daya tampung. Kemudian di gelombang 2 itu nanti ditambah dengan prestasi nasional maupun internasional. Jadi berbasis nilai raport SNBT, kemudian juga SAT dan ETS ditambah prestasi nasional internasional. Jadi nanti yang gelombang 2 ini akan diambil 30%, gelombang 3-nya berbasis raport dan nilai CPT UM. Jadi kalau yang gelombang 2 menggunakan nilai SNBT, gelombang 3-nya nanti menggunakan nilai ditambah nilai UM. Ya, itu 30% juga. Nah, ini nanti teknik ini akan buka 8 prodi. Ini kesempatan adik-adik yang ingin bergabung di UGM. Kalian bisa milih teknik kimia, teknik geodesi, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik industri, teknologi informasi, teknik biomedis, dan teknik sipil, serta teknik geologi. Itu yang prodi-prodi yang bisa dipilih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan Mbak Siva. Terima kasih Ibu Yanti atas tambahan pemaparan materi dari UGM. Ibu Yanti dan Ibu Ningrum, seharusnya kan kita sudah selesai dari jam 2:10 itu termasuk sesi tanya jawab. Boleh nggak minta waktu 5 menit lagi gitu ya untuk sesi tanya jawab gitu. Soalnya ini masih ada yang masih penasaran terkait dengan Universitas Gadjah Mada nih. Boleh ya Ibu Sakti Ningrum dan Ibu Haryanti, boleh ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, di sini masih ada yang belum terjawab, yaitu
apakah lomba dari internet bisa digunakan untuk rekomendasi jalur prestasi, Bu? Silakan Ibu. Pada dasarnya nanti kami tidak langsung serta-merta begitu ya, ada timnya juga yang menelusuri ini lomba apa, apakah legit atau tidaknya, itu nanti ada tim yang menentukan itu begitu. Jadi kita pada dasarnya membuat satu tim atau SOP tertentu untuk cek dan dicek untuk bukti prestasi yang diunggah begitu. Nah, ini kalau boleh tahu melalui internetnya lomba apanya? Kalau dari sini sih nggak dijelasin ya internetnya lomba apa, tingkat apa, cuma hanya bilang lomba dari internet saja. Nah, itu kami nanti akan menelusuri itu. Jadi misalnya begini, Ya. pada waktu pandemi itu kan segala lomba itu melalui internet ya, yang biasanya itu dilakukan secara luring begitu karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dilakukan secara daring begitu melalui internet. Nah, Ya. KMKM yang cukup prestisius begitu juga pelaksanaannya melalui internet begitu. Nah, itu bisa diterima, bisa dipakai begitu. Nah, nanti kita lihat ini seperti apa yang dimaksud begitu. Karena ya ada beberapa case yang ternyata setelah ditelusuri sertifikat bukti dari kejuaraan itu tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu belum bisa kami terima begitu. Itu maksudnya kayak lomba digital spread design atau editing gitu. Oh, bisa dipakai. Kalau ini yang kami permasalahkan ada sources-nya. Ini siapa yang memberikan, yang menyelenggarakan. Tapi kalau itu lomba tentang kan nanti kalau misalnya mau masuk ke IT misalnya atau masuk ke ELIMS dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan, bisa. Iya, bisa. Berkaitan sama sertifikat untuk lomba-lomba ya Ibu ya. Ketika kita mau lewat jalur prestasi gitu ya Bu ya, terus mau daftar misalkan salah satunya ke jurusan hukum gitu misalnya Bu ya. Apakah kan pasti ada penguploadan sertifikat-sertifikat yang kita sudah ikut lomba gitu ya Bu ya. Apakah memang harus sertifikat atau perlombaan yang mendukung atau bisa dari lomba-lomba yang di luar atau lomba di luar dari hukum tadi gitu. Apakah harus linear maksudnya lombanya ataukah bisa semua sertifikat dari lomba manapun diupload untuk mendaftar SNBP gitu, Bu? Oke, nanti mungkin Bu Yanti bisa menambahkan gitu. Yang kita harapkan adalah yang linear dengan program studinya itu yang pertama yang jadi pertimbangan pertama. Oh, Tetapi apabila itu prestasinya di bidang seni dan olahraga, tapi dia ingin mengembangkan di bidang ilmu tadi seperti yang saya contohkan, ada yang masuk ke sastra Inggris tapi melalui jalur prestasi karena dia atlet pencak silat itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Memang yang diharapkan adalah yang linear, ada hubungannya dengan prodi yang diterima, tapi kalau prestasinya itu sangat luar biasa, kejuaraan nasional atau bahkan internasional, begitu itu bisa menjadi bahan pertimbangan. pertimbangan. Ya, Jadi bahasanya gini ya Bu Ningrum ya, upload aja dulu semua yang ada gitu ya. Nanti betul. mungkin yang tidak atau tidak linear bisa buat jadi bahan pertimbangan gitu ya Bu Ningrum ya. Nah, oke. Oke. Nanti Ibu Ningrum ada lagi pertanyaan nih. Mohon maaf ya. Eh, izin Bu Ningrum, izin bertanya. Tadi Ibu Ningrum bilang kalau misalkan ada sertifikat olahraga itu bisa untuk digunakan. Salah satunya misal kayak kalau yang lebih bagus lagi kalau kita linear, misalkan mau ngambil jurusan yang linear dengan sertifikat yang kita punya gitu ya. Namun setelah masuk UGM nggak diperdalam lagi. Soalnya tadi kan kata Bu Ningrum harus diberkembang nih, misalkan ikut lomba apalagi setelah di UGM. Tapi kalau misalkan setelah di UGM itu nggak berkembang, bagaimana Ibu? ya kita ada evaluasi lah dari semester keempat, semester ke-8 dan seterusnya itu ada evaluasi. Nanti di situ kita lihat kenapa kamu berhenti, apa yang menyebabkan berhenti. Harapannya itu ke sana. Tapi kalau dia secara akademik tetap perform, biasanya kami juga tidak mempermasalahkan. Hanya mungkin nanti mempengaruhi kebijakan berikutnya, gitu misalnya perlu dipertimbangkan lagi. Nah, yang diharapkan ketika masuk itu juga ada statement
apa ya namanya statement bahwa nanti ya akan terus mengembangkan prestasinya itu harus bisa menunjukkan prestasi di bidang yang dia pakai untuk masuk ke UGM begitu. Jadi nanti ada apa namanya pembina-pembinanya tertentu begitu untuk masing-masing olahraga dan seni. Gitu. Kalau misalkan tidak berkembang, mungkin konsekuensi terjauhnya apa tuh Bu Ningrum? Apakah Sampai kan gitu? kalau Ya, dikeluarkan menambahkan. gimana? Iya, Bu. Ya. Ya, jadi gini Mbak Siva, tadi menambahkan dari Bu Ningrum ya, kami memang ada evaluasi dan di awal kami ketika mahasiswa mendaftar jalur itu ada komitmen, ada pernyataan sanggup mengikuti kegiatan di bidangnya, di olahraga atau iptek atau seni setelah menjadi mahasiswa. Nah, itu nanti kita akan tagih ketika sudah mahasiswa. Nah, dulu masuk UGM dengan komitmen ini ternyata kenapa kok tidak mau mengembangkan diri. Nah, ini nanti kita tadi Bu Ningrum menyampaikan ada pembina yang akan mengingatkan itu. Jadi harapannya adalah kami menerima mahasiswa ini memang nantinya memberikan warna di UGM, menambah prestasi ditambah di UGM ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kemarin juaranya ketika masuk itu juaranya tingkat provinsi. Nah, ketika di UGM kita bareng-bareng dikembangkan bisa ke tingkat yang lebih tinggi, nasional maupun internasional, sehingga membawa nama baik UGM dan membawa tingkat prestasi UGM. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Yanti dan Bu Ningrum atas jawabannya. Terakhir Ibu ya. Ini ada dari Reviano Juan Adam, 12 MIPA F. Kalau masuk melalui Japres atau jalur prestasi di sini, apakah ada IPK minimum agar tidak di DO? Ya Allah, mikir udah ke situ ya. Silakan Ibu. Ya, kalau IPK minimum itu berlaku untuk semua, ya, semua baik yang melalui jalur begitu sudah masuk itu berlaku sama untuk ketentuan akademiknya begitu. Jadi akan ada evaluasi semester 2 semester, 4 semester dan seterusnya itu terus menerus ada evaluasi. Kalau di 2 semester entah dia itu masuk melalui jalur prestasi, melalui UM, UGM, IUP dan seterusnya itu ada apa namanya ya surat SP-nya itu surat peringatan misalnya kurang dari 2 atau kurang dari ini sudah ada SP-nya, SP1, SP2, SP3 kalau tidak perform ya mohon maaf gitu berarti tidak bisa lulus dari UGM seperti itu karena kan ya biaya di situ kan biaya yang dari orang tua itu sebagian jadi ada sebetulnya apa itu namanya biaya tambahan dari pemerintah dan jangan sampai untuk memanfaatkan itu nanti banyak teman-teman yang juga ingin dan mau berusaha lebih keras gitu ya. Jadi seperti itu. Ketentuannya nanti sama untuk akademik kalau sudah masuk. Oke. Dan biasanya kalau yang dapat SP itu IPK-nya berapa tuh Bu? Kalau boleh tahu. Ya, di bawah 2. Oh, di bawah 2. Ya, semangat Reviano Juan agar lebih dari 2 nih. Ya, Kalau bisa 3 lebih IPK-nya. harus bisa, insya Allah bisa. Sampai ketemu 2024, Mas Revano. Terakhir Ibu Ningrum atau Bu Yanti barangkali punya kata-kata motivasi nih buat peserta didik kami atau peserta seminar di PTN ini. Silakan Ibu. Oke, ya harus meraih prestasi setinggi mungkin, belajar dengan baik, jangan lupa doa restu dari Bapak Ibu di rumah, dari Bapak Ibu guru. Kadang-kadang kita juga harus mendengarkan orang lain, itu nanti menentukan pilihan prodi yang mana, begitu. Kadang-kadang kalau masih muda itu masih emosinya yang kuat begitu ya. Kadang-kadang untuk logikanya kita juga tetap harus secara terbuka menerima nasihat dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu di rumah. Siapa tahu mereka bisa melihat kita jauh lebih jernih daripada kita sendiri. Gitu. Selamat berjuang untuk penerimaan mahasiswa baru di 2024. Semoga banyak di antara yang hadir di sini nanti ketemu di PPSMP 2024 ya. Terima kasih.
Ya Allah, terima kasih Ibu Ningrum, terima kasih Ibu Yanti atas pemaparan dari Universitas Gadjah Mada. Masya Allah, ini informasinya luar biasa dan sangat detail sekali. Bu Yanti dan Bu Ningrum boleh nanti minta PowerPoint-nya ya sebagai informasi untuk kita. Boleh nanti dikirim ke Bu Dewi atau Bu Resmi izin ya Bu Ningrum ya, minta PowerPoint-nya sama Bu Yanti izin ya. Iya. Selanjutnya, saya mengingatkan kembali kepada peserta seminar untuk mengisi link daftar hadir dari SMA Negeri 78 atau link dari Universitas Gadjah Mada sebagai tanda sudah mengikuti seminar perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan di hari ini Sabtu 13 Oktober 2023. Terima kasih Ibu Ningrum, terima kasih Ibu Yanti atas informasi mengenai, mohon maaf, 14 Oktober 2023, ya Allah. Terima kasih Ibu Ningrum, terima kasih Ibu Yanti atas segala informasi yang diberikan. Semoga informasi yang diberikan ini memberikan pengetahuan yang lebih kepada peserta seminar di hari ini. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah yang kurang berkenan dari saya. Silakan Ibu Ningrum dan Ibu Yanti jika ingin keluar dari Zoom. Oke, terima kasih sebelumnya ya Mbak Siva, Bapak Ibu dari 78 dan juga teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu sampai ketemu di Jogja di UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Halo, kasih, Bu. terima kasih Ibu, terima kasih. Salam semuanya.